Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast MTS Miftahul Ulum 2 spesial Ramadan. Oke, pada kesempatan kali ini telah hadir di tengah-tengah kita yaitu Ustadz Muhammad Faisal Ali. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bagaimana kabar Ustadz? Alhamdulillah, sejauh ini masih diberi kesehatan. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ustadz Faisal Ali ini merupakan salah satu guru di MTS Miftahul Ulum 2. Beliau kelahiran Jember 5 Juni 1993. Betul ya? Sudah berkepala 3 ya. Dan berkepala 3 Ustaz? Berkepala 3. 3 Pak? Kepala 3 itu kan umurnya 30 ya. Tak kira sudah anaknya 3 Pak. Masih 1. Oh masih 1. Kan 3 juga berarti Pak. Iya, Sampean, 3 istri, anak. Oh, betul. Ya. Dan juga beliau pendidikan ya lulusan terakhir kemarin itu beliau ditempuh di Sekolah Tinggi Agama Islam Miftahul Ulum. Dan beliau merupakan alumni di Pondok Pesantren Miftahul Ulum. Keluar tahun berapa Ustaz? Saya keluar 2019 awal. Januari. Keluar 2019 awal. Masuknya sini 2008. Berarti perkiraan 20 tahunan. Enggak sampai. Berapa? 11 tahun. Lebih kayaknya. Dari 2008 ke 2019. 11 tahun. Ya, 11 tahun. Ya, 11 tahun. Oke. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan berbincang-bincang dengan Ustadz Faisal ini terkait silaturahim. Menyambung silaturahim. Oke, dalam secara gambaran luasnya maksudnya pandangan semian, apa itu silaturahmi itu? Bagaimana silaturahim itu? Silaturahim itu sebenarnya merupakan sebuah kata majemuk, di mana silaturahim itu terdiri dari 2 kata, silatun sama ar-rahim. Di mana arti silat sendiri itu sebenarnya menyambung sesuatu yang berserak, sesuatu yang berpecah, sehingga harus perlu disambung. Lah, kata ar-rahim sendiri memiliki arti kasih sayang, bahkan merupakan arti peranakannya itu merupakan satu rahim, sehingga silaturahim itu dalam bahasa Arab itu menyambung sesuatu yang terputus sekala yang masih ada ikatan keluarga, seperti itu. Baik itu anak, kemudian ponaan, paman, tante dan lain sebagainya. Sehingga dan dalam bahasa Indonesia malah itu bukan silaturahim tapi silaturahmi. Salam silaturahmi itu lebih luas lagi bahasanya. Kalau saya lihat di KBBI itu silaturahmi itu malah lebih luas, artinya yaitu menyambung persaudaraan antar sahabat dan yang lebih luas. Jadi konteksnya bukan hanya ke keluarga. Bukan hanya ke keluarga, tapi lebih luas lagi daripada ar-rahim. Kalau rahim itu kan rahim ibu. Jadi berarti yang masih ada ikatan darah di situ. Silaturahim itu. Oke. Jadi konsep yang benar, sebenarnya itu adalah silaturahmi itu cara samian tadi adalah menyambung sesuatu yang berserak lah, kan seperti itu. Sesuatu yang putus. Berarti kalau yang enggak putus itu kok biasanya kan kita sering menyebut silaturahim juga itu. Iya. Jadi begini, arti di yang sebenarnya kalau dari tadi kan kita membahas tentang arti kontekstualnya ya, secara teks. Lah bagaimana secara kontekstualnya? Jadi secara kontekstualnya itu silaturahim itu adalah menyambungkan apa-apa yang sebelumnya putus dalam relasi hablum minan nas. Dalam relasi hablum minan nas. Dan bahkan dalam silaturahim ini Rasulullah itu sangat menekankan sekali agar umatnya tidak selalu memutus hubungan silaturahim, baik itu kekerabatan atau persahabatan. Seperti itu tadi. Jadi saking pentingnya silaturahim. Iya. Apalagi juga kan setelah ini di bulan Ramadan itu kan ada Idul Fitri itu kan biasanya. Iya, dan ini merupakan momen yang paling penting sesuatu. Bahkan kan kadang kalau saya amati, namanya juga manusia itu dalam hubungan setiap harinya itu pasti ada salah,
pasti ada kekeliruan di antara sahabat, di antara kerabat, di antara sesama famili dan lain sebagainya, pasti itu ada. Jadi rata-rata kebanyakan manusia itu merasa enggan untuk meminta maaf. Ya, sepakat. Enggan untuk minta maaf, dan itu pun timbul dari hal-hal yang sifatnya tidak baik, artinya ego, ya, merasa egonya itu paling benar dan lain sebagainya, sehingga untuk meminta maaf duluan itu nggak mau karena mau. merasa benar. Oke, dan itu rata-rata yang memang terjadi di lingkungan masyarakat, merasa dirinya paling benar, bahkan si objek yang kita anggap salah itu juga memiliki perasaan yang saya yang paling benar. Sehingga apabila keduanya tidak ada yang mengalah dan tidak menyadari bagaimana pentingnya silaturahim, maka itulah yang dianggap bahaya. Bahkan kata Rasulullah itu, orang yang memutus silaturahim itu jalan satu-satunya yang akan dia dapatkan adalah neraka. Masya Allah. Oke, jadi saya menangkap sedikit ini terkait konsep silaturahim. Kalau secara teksnya itu kan tadi memang menyambung sesuatu yang pecah, yang berserakan. Iya. Jadi bahasa, walaupun kita kan kadang walaupun tidak ada permasalahan itu kan konteks teks silaturahim itu tetap tercapai. Berarti tujuannya bukan hanya dalam konsep ketika keluarga tersebut terjadi ombang-ambing lah atau terjadi, tapi juga seperti minta maaf. Ya, itu biasanya kan masuk konteks sana juga. Makanya dalam hadis Rasulullah itu dijelaskan, laisal muwasil bil mukafi walakinnal muwasil antasil mangkotoaka. Jadi esensi daripada silaturahim itu sebenarnya bukan menyambung, bukan hanya menyambung atau kita hanya sekedar mengunjungi sanak famili dan lain sebagainya. Lebih dari itu, walakinnal muwasil antasil mangkotoaka, yaitu esensi daripada silaturahim itu menyambung sesuatu yang sudah diputus, gitu. Itu yang paling penting. Menyambung sesuatu yang sudah diputus sama orang yang dianggap sudah memutus kita itu. Sehingga kita yang harus memulai. Di kalimat mukafi itu kan merupakan kalimat di mana kalau kita bahas secara ilmu nahwu memiliki arti sama-sama. Artinya ada dua objek yang sama-sama punya keinginan untuk saling menyambung gitu. Mukafi. Siap. Seperti itu, Ustaz. Oke. Jadi silaturahim itu konteks umum dalam arti substansinya bukan hanya bagaimana kita mengunjungi saudara kita, tapi juga mencari sesuatu yang putus. Nah, itu yang jarang, Ustaz. Jarang sekali. Dan ini memang fenomena yang terjadi di masyarakat. Bahkan kalau saya amati, kalau zaman dulu itu sekitar saya masih ingat betul, sekitar saya masih umur 5 sampai 6 tahun itu, kalau hari raya pada tahun itu, saudara dari abah saya itu, bahkan dari umi saya itu pasti ke rumah semua. Karena sekarang sudah bapak-bapaknya itu sudah almarhum, yang tua-tua ya. Maka anak-anaknya gak ada yang nyambung sampai sekarang seperti itu. Bahkan bukan hanya di keluarga kami, mungkin di keluarga-keluarga yang lain. Jarang orang yang mau menyambung sesuatu yang putus, jarang. Sehingga ketika kita ketemu di jalan, kita kadang nggak ketemu. Ini ada cerita menarik tentang silaturahim. Dulu itu Lik saya itu kan asal muasal, orang tua saya juga asalnya Madura. Orang Madura itu kan terkenal di mana-mana kan untuk domisilinya di mana-mana. Jadi suatu ketika ia lebaran itu pergi ke rumah adiknya yang ada di daerah Jatiroto. Di Jatiroto pada tahun 2000-an itu masih banyak mode transportasi dokar. Banyak. Tahu kan dokar ya? Dokar ya. Pada satu kesempatan, Lek saya itu naik sepeda motor sama istrinya, kemudian tabrakan sama dokar. Sampai namanya orang Madura, salah senggol dikit aja langsung larinya ke carok. Siap. Sehingga pada saat itu dihelai sama orang, ternyata ketika ditelusuri antara Lek saya sama orang yang nyenggol itu masih saudara. Itu
ternyata masih saudara. Itu kan pentingnya kita menyambung silaturahim. Andaikan tidak ada orang yang melerai pada waktu itu, mungkin terjadi cekcok hingga carok, itu mungkin pasti akan terjadi karena ada yang melerai dan disampaikan bahwasannya antara Le sama si pelaku ini merupakan saudara. Akhirnya ya sama-sama minta maaf, dan disitulah hikmah daripada menyambung silaturahim. Ya, jadi bisa saya amati di keadaan sosial itu, memang setelah orang tua yang tua ya itu sudah wafat, itu kebanyakan anak-anaknya itu tidak bisa meneruskan tradisi yang jadi malah apa itu re-erean ya, saling gengsi, ya, istilahnya gengsi. Malah saya amati begini Ustadz, yang terjadi di tengah-tengah masyarakat, apalagi di momen-momen lebaran itu, ketika kita ingin menyambung kepada saudara, istilahnya kan sepupu, dua pupu dan seterusnya, ketika kita nyampe di rumahnya si dia, kadang istilah orang Madura pengangkepan, anggapan keramah tamahan ketika menyambut kita sebagai tamu yang ingin menyambung itu kurang, sehingga itu yang menurunkan daya seseorang untuk melakukan silaturahim. Biasanya seperti itu, entah itu karena faktor dianya sudah kaya dan lain sebagainya. Bahkan kadang kan namanya juga derajat sosial kan nggak sama. Siap. Kan gitu. Sepakat. Ada yang kekayaannya 50% ke bawah, mau main itu kan sungkan. Sepakat. Jadi melihat si dan, A ya. Iya, kadang ada anggapan begini, ketika kita main ke sana khawatir terkesan kita mau cari angpau. Dan jadi begitu. Kadang rasa ketidakenakan itu kadang timbul dari kita dikarenakan ada salah satu dari sikap saudara kita yang keramahannya itu berkurang ya. Ya kadang dari kitanya sendiri menganggap orang Sawok itu kaya itu, jadi gak enak saya ke sana, dikira. Sepakat. Dan ini perlu kita sampaikan kepada masyarakat bahwasannya ini merupakan ilmu yang harus kita lakukan, bukan hanya di momen-momen lebaran. Bahkan menurut saya pribadi itu adanya teknologi yang super canggih seperti saat ini bisa kita jadikan sebagai grup WhatsApp dan lain sebagainya. Ada grup bani-bani. Betul. Kan biasanya sudah ada sebagian yang sudah membuat grup WhatsApp, grup Facebook dan lain sebagainya. Sehingga dari situ hal-hal yang tidak tersambung baik di luar pulau ataupun lokal dan lain sebagainya itu bisa tersambung kembali. Itu salah satu kegunaan media sosial dalam konteks silaturahim juga. Iya. Jadi memang silaturahim itu bukan membalas kunjungan tapi menyambung yang putus gitu. Iya, sepakat. Tapi cuman konteks yang banyak kita amalkan sekarang itu, yang kita terapkan yaitu cuman berkunjung dan membalas kunjungan. Seperti menyatukan yang putus atau menyambung yang putus itu sedikit sekali. Bahkan malah saya amati itu yang fenomena yang ada di tengah-tengah masyarakat, lebih dekat dengan sahabat daripada dengan kerabat. Sepakat. Betul. Bahkan yang kerabat itu, yang sahabat itu dianggap dewa, karena ketika kita memberikan sesuatu kepada kerabat, misalnya kita mau ngasihkan sepiring nasi, itu masih dianggap kurang. Tapi ketika kita mau memberikan sesuatu kepada sahabat, itu sudah dianggap lebih. Sehingga penghormatan sahabat itu lebih. Kenapa? Sebenarnya kalau kita amati hadis Rasulullah itu, memberikan sedekah kepada kerabat itu lebih utama daripada kepada sahabat. Seperti itu. Lebih utama kepada kerabat daripada sahabat. Kerabat itu kan meliputi family kita. Siap. Cuma kan kenyataannya ketika kita memberikan sesuatu kepada sahabat itu kan dianggap masih kurang inilah, kurang itulah itu. Penghormatannya kurang. Oke, sepakat. Ya, jadi memang hal-hal silaturahim itu kalau kita amati dari segi teksnya memang hanya sekedar menyambung sesuatu yang berserakan. Ya, kalau secara teks, tapi konteksnya yang telah terjadi di masyarakat itu bukan hanya itu ya. Jadi bukan hanya bagaimana kita membalas kunjungan dan berkunjung, melainkan bagaimana keluarga-keluarga yang putus itu disambung kembali. Oke, siap. Mungkin ada pesan-pesan begini untuk
terkait masalah silaturahim ini ada dua faedah dari hadis Rasulullah terkait masalah silaturahim. Yang pertama, dalam hadisnya Rasulullah, man ahabba ayyubsatu fi rizqi wa ayyun sa'ulahu fi athari falyusil rahimahu. Kata Rasulullah itu, barang siapa yang ingin memperluas rezekinya, kemudian memperpanjang umurnya, maka harus menyambung tali silaturahim. Itu pesan daripada Rasulullah. Artinya apa? Dari sini, daripada silaturahim itu sebenarnya faedahnya sangat besar sekali. Karena memang ketika kita memutus silaturahim, rahmat Allah kan tidak akan turun. Ya, betul. Misalnya kita sama tetangga ataupun sama kerabat kita itu nggak nyapa sampai bertahun-tahun, bulan, itu repot sendiri. Namanya kita manusia yang bersosial, pasti kita akan butuh apa. Dan ketika kita sudah memutus tali silaturahim, maka putus semua daripada rahmat Allah. Oke, sepakat. Itu daripada faedah silaturahim itu sendiri. Yang pertama adalah memperluas rezeki. Karena semakin banyak relasi, katanya itu, semakin banyak relasi, semakin banyak hubungan, semakin banyak sahabat, maka semakin banyak juga pintu-pintu rezeki. Tapi dalam hal ini bukan berarti silaturahim itu orientasinya bukan hanya untuk materi rezeki saja, tapi lebih dari itu untuk memanjangkan umur kita. Karena ketika kita saling berpapasan, ketika kita saling berjumpa, pasti kita selalu sama-sama saling mendoakan, semoga kita diparingi panjang umur, sehat walafiat, barokah rezeki. Pasti ketika ada pertemuan di situ, pasti kita saling mendoakan. Siap. Itu. Oke, jadi menurut saya ini kejadian sosial itu gini, memang jangan sampaikan kerahmat atau rezeki lah. Ketika kita sama teman ini, kita sama teman itu ada masalah. Iya. Itu kan ketika si A itu ada dalam satu ruangan, kita masuk itu kan gak enak. Iya, kan? Betul. Bahkan kita kadang menjauh. Iya. Ya, jadi masuk akal juga, walaupun tidak secara rahmat yang secara nyata atau secara rezeki secara nyata, secara kontak sosialnya, fisiknya kita bertemu aja itu kan kita sudah merasa gak enak. Mungkin yang dimaksud rahmat sebagai itu di sana, dan juga rezeki itu. Rezeki juga demikian. Salah satunya juga demikian. Sehebat apapun ibadahnya seseorang, misalnya tengah malam ia bangun untuk tahajud, pagi hari ia sholat untuk sholat duha, bahkan setiap hari ia sedekah, tapi lupa pada satu ini, silaturahim, maka pahalanya itu nggak sampai, hanya nyampe di langit saja, nggak sampai ke Tuhan. Alasannya satu. Ini ada sebuah kisah, Ustaz. Ada sebuah kisah bahwasannya rahmat Allah itu tidak akan turun kepada satu kaum yang memutus silaturahim. Jadi ini kisah diambil dari sebuah kitab Al-Kabair karya Imam Az-Zahabi, juz 1 halaman 34. Ceritanya begini. Ada seseorang mau melakukan ibadah haji. Pada saat itu ia tidak memiliki uang 1000 dinar. Mungkin kalau di kurs rupiah hari ini mencapai 50 jutaan. Jadi sebelum ia berangkat haji, ia menitipkan uang tersebut kepada kerabatnya, temannya tadi. Bukan kepada saudaranya sendiri, tapi menitipkan uang kepada temannya. Temannya itu sudah dianggap orang yang baik dan pasti amanah. Akhirnya dengan tenang ia berangkat haji, melakukan ibadah haji. Sesampainya di kota Mekah dan setelah menunaikan ibadah haji, ia pulang. Kemudian ia pergi ke temannya tadi yang dititipi uang sebanyak 1000 dinar. Akhirnya ketika ia nyampe di rumahnya, ternyata orang yang dititipi uang tadi sudah meninggal. Akhirnya ia tanya kepada ahli warisnya, misalnya ke anak-anaknya, Dek, apa kamu tahu bahwasannya saya pernah menitipkan uang kepada bapaknya sampean sebanyak 1000 dinar. Semua ahli warisnya menyatakan tidak tahu. Akhirnya dia galau, uang 1000 dinar, kalau sekali 50 juta kita pun juga bakal galau kalau menitipkan uang 50 juta ke orang, kemudian ketika kita sudah datang orangnya nggak ada. Bahkan orangnya meninggal, gak jelas alurnya uang itu kemana. Akhirnya untuk menghilangkan kegalauan orang tadi, ia pergi ke salah satu tokoh ulama yang ada di kota Mekah, meminta nasihat.
Akhirnya ia diberi nasihat, tuh malam-malam nanti kamu harus pergi ke sumur air Zam-Zam. Kemudian panggil nama orang tadi. Kalau ia tidak menyaut, berarti pulang aja dulu. Kalau tidak ada sahutan dari sumur tersebut, kamu pulang aja. Akhirnya ia menuruti apa yang diperintahkan oleh syekh tadi, diberikan oleh syekh tadi, ulama tadi. Akhirnya ia melakukan pergi ke sumur Zam-Zam dan memanggil nama si fulan tadi, di mana uangnya uang yang dititipkan itu di mana. Ternyata sampai lama nggak ada jawaban di sumur itu sampai pagi hari. Akhirnya dia kembali lagi ke ulama tadi menyampaikan bahwasannya ia tidak menjumpai uang tadi, tidak menjumpai suara yang timbul dari sumur tadi. Akhirnya ulama tadi menyuruh kembali untuk pergi ke Yaman. Di Yaman itu ada sumur yang namanya sumur Barhut. Mungkin di on the spot juga ada salah satu sumur yang disebut sumur neraka di sana. Akhirnya pergilah orang itu ke Yaman. Ke Yaman, tepatnya di Sungai Barhut. Ia memanggil nama-nama fulan tadi. Ternyata ada sahutan, ada jawaban. Loh, kalau ada sahutan berarti ia min ahli neraka, dari ahli neraka. Kalau di sumur Zam-Zam tadi tidak ada sahutan, maka kalau dia ada sahutan maka termasuk ahli jannah. Ahli jannah. Ketika ada sahutan di sumur Barhut tersebut berarti ahli neraka. Kemudian dia tanya, ditaruh di mana uang saya itu? Saya pendam di bawah rumah saya karena saya tidak ada satu orang pun yang kami percayai dari keluarga-keluarga saya. Terus dia tanya, kenapa kamu kok ada di sumur Barhut ini, katanya. Jawabannya, karena saya punya adik miskin, kemudian saya usir dan tidak pernah saya kasihani. Oleh karenanya Allah mengadab saya masuk neraka gara-gara saya mengusir adik saya karena miskin dan tidak pernah saya kasihani. Oleh karenanya Allah menarik rahmat saya, meskipun menurut sampean saya orangnya baik, tapi ketika seseorang tidak mendapatkan rahmat oleh Allah, maka ia akan terjerumus juga ke api neraka. Jadi esensi daripada menyambung silaturahim itu adalah yaitu kita harus saling mengasihi, saling menyayangi satu sama lain, lebih-lebih kepada family. Oke, siap, Masya Allah. Jadi memang efek dari silaturahim itu kepada diri juga, kepada diri sendiri itu sangat berat, Ustaz. Jika dikerjakan untuk bersilaturahim itu akan baik juga, yaitu akan mendapatkan rahmat dan juga rezeki jalan rezeki tambah banyak, panjang umur dan semacamnya. Tapi jika kita ditinggalkan maka rahmat dari Allah terputus, sesuai dengan cerita yang sampaikan, dianya orang bahkan baik. Balasannya itu bukan hanya nanti di akhirat, ketika ada di dunia sudah ada balasannya. Kalau orang yang tadi itu, ketika kita memutus silaturahim, maka ada dua yang diangkat, rezeki kita diangkat, dikurangi, umur pun juga dikurangi, karena gak ada kawan, gak ada teman, semua kita hidup sendiri kan, sehingga merasa hidup di dunia ini ya sendiri dan merasa paling sangat singkat sekali hidup di dunia itu. Siap. Jadi bisa kita simpulkan bahwasanya silaturahim itu bukan hanya bagaimana kita mengunjungi dan menerima kunjungan, ya, tapi bagaimana kita adalah menyambungkan yang terputus. Jadi benih kerakun taralam salam cari di mana tempat saudara kita, sanak famili kita ada di mana. Jangan ikuti gengsi kita dan semacamnya. Karena faidah dari silaturahim itu sangat banyak, yaitu bisa menurunkan rahmat, ya, membuka pintu rezeki, dan juga memanjangkan umur. Tapi kalau kita meninggalkan silaturahim, yaitu memutus silaturahmi, maka rahmat Allah akan terputus, akan dicabut oleh kita semua. Dan bisa dipastikan ketika sudah tidak mendapat rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, maka kita akan masuk ke dalam neraka. Betul sekali. Siap. Terima kasih Ustadz atas penyampaiannya, ya, sangat menakutkan, maksudnya ngeri sedap ini, Ustadz. Ya, karena untuk silaturahim sendiri ini seperti saya sendiri jujur itu masih kurang. Jadi saya masih kurang mencari terhadap, termasuk kaum milenial saat ini kan juga rata-rata demikian. Milenial saat ini rata-rata demikian, bahkan ia lebih
lebih aktif lah bersosial media itu ke sahabat daripada kerabat. Oke, sepakat itu. Jadi adanya sosial media itu aslinya juga faktor pendukung untuk menyambung silaturahmi. Bisa kita manfaatkan. Oke. Buat grup. Grup bani-bani. Biasanya kan ada reuni iya, bani. Bahkan setiap lebaran itu kan ada makan-makan bersama. Nah, iya. Bahkan kalau yang paling kuat itu sebenarnya di kaum Jawa, Ustaz. Kalau Jawa itu saya punya tetangga Jawa, asli Jawa. Jadi dia itu merupakan cucu yang keberapa itu ketemu urutannya. Kalau Jawa memang gitu. Jawa ya memang. Yang rawan ini yang Yang Madura. Iya, yang Madura ini, Ustaz. Yang Jawa Etnis swasta. etnis Iya, yang Jawa swasta ini, bukan Jawa yang negeri. Ya, yang Madura swasta ya, Madura swasta. bukan Madura yang negeri ya. Kalau Jawa itu saya memang pernah melihat itu memang sangat erat. Iya, kakak ipar saya itu, mbak saya itu kan asli Jawa. Jadi setiap lebaran itu sampai nyewa terop. Kalau ada acara ini. Iya, nyewa terop. Jadi cucunya itu ketemu berapa, itu cucu yang keberapa, leknya itu yang keberapa, ketemu semua. Masya Allah. Sehingga di situ bukan hanya terrealisasi grup WhatsApp saja, tapi betul-betul terrealisasi di dunia nyata, bertatap muka. Jadi grup di WhatsApp itu hanya sebagai perantara penyambung di era yang seperti ini. Betul. Untuk prakteknya itu pas ada reuni, biasanya kan reuni. Ada reuni dikemas dalam reuni dan halal bihalal. Dan halal bihalal. Biasanya seperti itu kalau orang-orang Jawa itu. Ya. Oke. Ya, mungkin itu yang dapat kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih Ustadznya atas kehadirannya. Ini ngeri-ngeri sedap ya bagi kita. Semoga menjadikan pelajaran yang sangat bermanfaat bagi diri saya khususnya dan kepada antum-antum sekalian. Sekian dari kami. Jika ada kesalahan mohon dimaafkan. Akhiron, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.